Oke, selamat datang di channel YouTube Si Kembar. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan 3 tool, yakni circle, kemudian revision cloth, dan yang ketiga spline. Di tutorial sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu line, polygon, rectangular, arc, dan contraction line. Maka kali ini saya akan menunjukkan 3 tool ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ke circle. Circle sendiri adalah lingkaran. Jadi kalau kalian tidak tahu, maka circle adalah bentuknya seperti ini. Nah, cara menggunakannya seperti ini untuk circle. Jadi kalian bisa klik ikonnya atau kalian bisa masukkan huruf C. C, kemudian kalian enter atau spasi, kemudian di sini kalian dikasih pilihan. Kalian bisa pilih titik pertama kali untuk circle-nya, yaitu specific center point, jadi titik tengah-tengah dari circle-nya, di tengah-tengahnya, atau kalian dikasih pilihan 3P, 2P, dan TTR. Nah, misalkan kita masukkan untuk yang pertama center point, maka misalkan klik di sini. Nah, maka titik yang kita klik pertama kali adalah tengah-tengah dari circle-nya. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan di sini jari-jarinya, atau kalian dikasih pilihan untuk memasukkan diameternya. Misalkan kita masukkan jari-jari sebesar 150, maka ini jari-jarinya 150. Dan apabila kita masukkan diameter, maka kita masukkan 200, maka diameternya akan 200. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya masih circle. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah 3P. Apa itu 3P? 3P adalah 3 poin. Jadi kita disuruh untuk memilih 3 poin dalam melakukan penggambaran circle-nya. Jadi kalian bisa masukkan 3P. Kemudian kalian pilih titik pertama kali, misalkan di sini. Kemudian titik kedua, second point. Kemudian titik ketiga. Nah, misalkan titik ketiga di sini, maka garisnya akan seperti itu untuk circle-nya. Kemudian apabila kita pilih di sini, maka akan juga seperti itu. Untuk titik ketiga ini menyesuaikan dari gambar yang akan kalian gunakan. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan 2P adalah 2 poin. Jadi kita disuruh untuk masukkan 2 poin saja. Ketikkan 2P. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan first poinnya, jadi titik pertama dari poinnya, titik pertama dari circle-nya. Kemudian disuruh untuk second end point of circle, jadi misalkan di sini. Nah, kalau kita menggunakan 2P, maka jarak dari titik pertama dan titik kedua itu adalah sebagai diameternya. Jadi kalau kita ingin titiknya di sini, langsung kemudian kita masukkan angka 200, maka dia akan menyesuaikan dengan arahnya. Jadi seperti itu. Itu untuk circle. Lanjut ke revision cloth. Jadi masih circle. Oke, lanjut ke yang ketiga, masih circle. Jadi kita masuk ke TTR. Nah, cara menggunakan TTR seperti ini. TTR adalah tan radius.
kalian bisa masukkan huruf T. Oke. Kemudian di sini diminta untuk specific point on object for first tangen of circle. Jadi misalkan titik pertama di sini di garis ini, kemudian titik kedua di garis ini. Kemudian saya akan masukkan radius dari circle-nya 200, maka dia akan berada di garis ini dan garis ini. Nah, untuk titik R ini kalian harus membuat dulu objeknya. Jadi kalau kalian tidak punya objek, kalian tidak akan bisa menggunakan titik R. Nah, ada beberapa ketentuan untuk titik R. Jadi titik R ini tidak bisa digunakan untuk garis yang sejajar. Misalnya saya akan klik garis ini dan garis ini, kemudian saya masukkan 200, saya enter, dia tidak akan keluar, tetapi dia akan bisa digunakan ke garis yang kemungkinan ujungnya itu bisa bertemu. Misalkan ini dan ini ujungnya kan tidak bertemu. Saya coba, kita klik ini, kemudian ini, kemudian radiusnya 100, maka dia akan berada di sini. Jadi garis yang kita klik itu adalah garis yang nantinya akan bersinggungan dengan circle-nya. Jadi seperti itu. Lanjut ke tool yang kedua, yakni revision cloud. Oke. Revision cloud bentuknya seperti ini. Dia berupa awan. Cara menggunakannya seperti apa? Jadi kalian bisa klik ikonnya atau kalian bisa masukkan perintah ref cloud. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu specific start point, or art, object, or style. Jadi kita bisa langsung melakukan penggambaran seperti yang pertama tadi, seperti ini, atau kita mengatur dulu artnya seberapa. Misalkan kita masukkan huruf A, maka kita akan diminta spesifik minimum, jadi panjang minimal dari artnya itu berapa, misalkan 10. Di sini saya misalkan 10. Kemudian yang kedua, untuk maksimum panjang dari artnya. Nah, untuk panjang maksimumnya ini tidak boleh melebihi 3 kali dari minimalnya. Jadi misalkan minimalnya 10, maka maksimumnya harus 3 kalinya, 30. Tapi kalau misalkan menggunakan di bawah 3 kalinya, maka akan tetap bisa. Misalkan di sini saya menggunakan 30 karena di minimumnya 10. Oke, saya masukkan 30. Nah, ini pengaruhnya di apa? Nah, itu hanya sebagai pengaturan. Jadi pengaturan dari arsnya ini itu jaraknya berapa. Nah, jarak seperti ini itu akan bisa diatur di ars ini. Nah, masih di revision cloud. Coba kita masuk ke objek, tekan huruf O. Nah, di sini kalian disuruh memilih objek. Misalkan ini objeknya. Nah, maka objeknya akan berbentuk revision cloud. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini kita dikasih pilihan reverse yes or no. Apabila kita klik no, maka bentuknya akan seperti ini. Apabila kita pilih yes, maka dia akan berbalik arah. Jadi seperti itu. Nah, coba kita cek untuk artnya, di panjang dari artnya, apakah minimumnya itu melebihi 10 dan maksimumnya atau melebihi 30. Coba kita cek di DLI dimension. Nah,
25, tidak melebihi. Nah, 22 juga tidak melebihi. Jadi kegunaannya arts itu tadi untuk mengatur jarak-jaraknya. Seperti itu. Itu revision cloud. Yang terakhir yaitu style. Jadi kalian bisa masukkan huruf S. Huruf S, kemudian di sini kita dikasih pilihan. Yang pertama normal, kemudian yang kedua kaligrafi. Normal itu bentuknya seperti ini. Jadi dia hanya berupa garis. Kemudian kalau kita pilih kaligrafi, kemudian kita gambar, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dia akan memiliki ketebalan. Itu kalau kaligrafi. Oke, lanjut ke tool yang ketiga, yakni spline. Nah, untuk spline ini mungkin sangat simpel sekali. Jadi kalian bisa klik ikonnya atau kalian bisa masukkan huruf SPL, spline. Nah, kemudian kita diminta untuk specific first point or object. Jadi misalkan kita masukkan poin pertama di sini, kemudian kita diminta next point, kemudian next point or close or fit tolerance. Jadi kita di sini masih diminta untuk next point, dan apabila kita ingin menutup ujungnya ini ke bagian akhirnya ini, maka kita masukkan huruf C, maka dia akan menutup. Nah, seperti itu. Masih di spline, masih di next point. Jadi di sini ada pilihan fit tolerance. Jadi misalkan kita masukkan huruf V, huruf F. Misalkan kita masukkan huruf F, fit, maka dia akan memiliki toleransi jarak antara titiknya dengan garisnya. Seperti itu. Nah, titiknya di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Misalkan garisnya, toleransinya segini. Nah, untuk toleransinya ini kita bisa mengatur jaraknya. Misalkan fitnya kita masukkan 10, maka toleransi jaraknya antara titik dan garisnya itu adalah 10. Nah, jaraknya ini 10. Ini kalau kita menggunakan fit. Kalau kita tidak menggunakan fit, maka dia tidak akan memiliki jarak antar titik dan garisnya. Jadi titiknya benar-benar berada di garis. Itu kalau kita tidak menggunakan fit. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Kalau kalian masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang dibingungkan, bisa kalian tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, mungkin cukup itu. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.